Dodi kemudian juga ikut dijebloskan para perampok ke kamar mandi kecil itu. Erwin Situmorang membantu Ramlan dalam proses penyekapan ini. Keran air dalam kamar mandi dinyalakan, kunci dibuang, grendel pintu dirusak, maka terkuncilah 11 orang di dalam kamar kecil sesempit itu. Halo Basti, kembali lagi bersama aku, Ara Ferdian di Horor Gasi. Buat kalian yang baru di sini, jangan lupa buat di-subscribe dulu channel ini. Nah, yang udah subscribe, jangan lupa untuk terus like, comment, dan turn on post notification-nya. Oke, jadi di episode kali ini aku akan membahas kasus perampokan sadis Pulau Mas. Perampokan sadis di Pulau Mas pada 26 Desember 2016, tepatnya di rumah Dodi Triyono, yang terletak di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta. Ada 4 perampok yang beraksi di rumah tersebut. Mereka adalah Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang, Yus Pane, dan Sinaga. Jadi sebenarnya siapa sih Dodi Triyono ini? Jadi Dodi Triyono ini adalah seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia. Dia berprofesi sebagai arsitek. Selain itu, dia juga hobi mengoleksi mobil. Ada Ferrari, Lamborghini, dan Hummer. Pria 59 tahun ini mempunyai 6 orang anak yang masing-masing ada 3 dari istri pertama bernama Dewi, 3 anak berasal dari istri kedua bernama Alwinda Safira atau Vira, dan istri ketiga sedang hamil yang namanya adalah Agnesia Kalangi. Istri pertama dan istri keduanya ini sudah diceraikan, jadi sekarang istrinya Dodi itu hanya satu, yaitu Agnesia Kalangi. Korban yang tewas dalam perampokan ini ialah Dodi Triyono yang berusia 59 tahun, Diona Arika Andra Putri yang berusia 16 tahun, Dianita Gema Zalfaila yang berusia 9 tahun, Amalia Kalista alias Amel, Sugianto alias Yanto, dan Tarso. Sedangkan korban yang mengalami luka-luka ialah Emi yang berusia 41 tahun, Zanet Kalila Azaria yang berusia 13 tahun, Santi yang berusia 22 tahun, dan Fitriani dan Windy yang masing-masing berusia 23 tahun. Kita masuk ke kronologinya. Jadi pada Senin tanggal 26 Desember sore hari, Ramlan Butar-Butar turun dari mobil Suzuki R3 masuk ke rumah Dodi melalui pintu tralis yang tidak dikunci. Ramlan menyekap orang-orang seisi rumah. Terlihat dari CCTV bahwa mereka mengumpulkan orang-orang rumah di ruang tengah sambil mengintimidasi dengan pistol dan golok, kemudian menggiring mereka ke kamar mandi berukuran 1,5 x 2 meter. Kemudian datanglah Dodi beberapa saat para perampok selesai menggasak barang-barang berharga. Dodi kemudian juga ikut dijebloskan para perampok ke kamar mandi kecil itu. Erwin Situmorang membantu Ramlan dalam proses penyekapan ini. Keran air dalam kamar mandi dinyalakan, kunci dibuang, grendel pintu dirusak, maka terkuncilah 11 orang di dalam kamar kecil sesempit itu. Pada Selasa 27 Desember pukul 9.25 pagi, kerabat bernama Sheila Putri menyambangi rumah Dodi. Dia curiga dengan kondisi rumah karena mendengar suara minta tolong. Dia kemudian melapor ke pos polisi Kayu Putih. Satpam dan polisi kemudian datang ke rumah Dodi dan berusaha keras membuka pintu kamar mandi itu. Security bernama Lutfi yang berusia 28 tahun kemudian mendobrak pintu. Saat Lutfi mendobrak pintu, dia melihat semua korban sudah tertumpuk semuanya di ruangan yang cuma berapa meter ukurannya di kamar mandi pembantu lantai 1. 11 orang itu akhirnya dikeluarkan dari ruang sempit dan pengap. Namun sayang, 6 di antara mereka sudah tidak bernyawa karena kehabisan oksigen. Pada Rabu 28 Desember pukul 3 sore, polisi beraksi menangkap Ramlan, Erwin, Yus Pane, dan Sinaga di Gang Kalong Bojong, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Letusan tembakan terdengar berkali-kali. Ramlan tewas usai ditembus timah panas di kaki, Erwin tersungkur karena kakinya ditembak, sedangkan Yus Pane dan Sinaga berhasil kabur. Nah, petang harinya, Sinaga ditangkap di Villa Mas Indah Blok C Bekasi Utara, dan menurut polisi, orang ini adalah supir R3 yang digunakan untuk menyatroni rumah Dodi. Satu orang lagi yakni inisial R merupakan saudara dari Ramlan juga ditangkap polisi. R dinyatakan telah berusaha menyembunyikan kawanan perampokan kejam itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti saat menangkap Ramlan dan Erwin. Barang bukti tersebut antara lain adalah uang rupiah, uang Thailand, 5 handphone, STNK, jaket, tas, topi, jam tangan Rolex, dan 2 kunci motor, serta kemeja putih. Lalu sebenarnya siapakah para perampok itu? Polisi mengatakan gerombolan perampok itu tergabung dalam kelompok Korea Utara. Ramlan, yakni pentolan kawanan ini, adalah residivis kambuhan. Dia pernah beraksi merampok warga negara Korea di Cibubur pada pertengahan tahun 2015. Dia juga pernah merampok di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 2010. Ramlan diketahui punya penyakit ginjal, jalannya pun pincang.
Dia berprofesi sebagai supir angkot. Oke Besti, itu dia kronologi lengkap tragedi perampokan sadis rumah Pulau Mas. Besti, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk lebih aware lagi sama keamanan rumah kita. Selalu pastikan rumah dalam keadaan terkunci dan pastinya minta perlindungan terus sama Tuhan. Nah Besti, buat kalian yang mau request kasus apa yang harus aku bahas, atau maybe kalian punya cerita kisah mistis, kalian boleh banget langsung kasih tahu ke aku dan tulis di kolom komentar. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan tiap kita upload video baru. Bye!